Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi istiqomah oleh Allah ngaji tafsir Muyassar dan juga tafsir amali cara mengamalkan. Mudah-mudahan uh, apa yang kita lakukan ini diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dan kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pimpinan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal insanu ma akfarah. Abasa, surat Abasa sudah ayat ke-17 sekarang. Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddar. Kutilal insanu ma akfarah. Kutila binasalah al insanu manusia. Matilah, kutila itu matilah atau binasalah al insanu manusia ma'akfaroh, betapa kufurnya dia. Ayat ini secara khusus itu turun ketika ada orang kafir di Makkah, karena ayat ini ayat Makkiyah ya. Jadi ada orang kafir di Makkah, kalau saya tidak salah namanya Utbah, itu mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan Tuhannya bintang, saya tidak percaya ada Tuhan. Dia sangat kafir sekali, bukan hanya menolak dakwahnya Kanjeng Nabi, bukan hanya mengingkari Al-Quran, bahkan tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya dengan keberadaannya Tuhan yang Sang Maha Pencipta. Maka kemudian ayat ini turun, itu secara khusus ya, meskipun secara umum juga berlaku untuk semuanya. Jadi betapa manusia itu kufurnya, betapa manusia itu kufurnya. Ai lu'inal insanu al kafir wa udziba. Artinya manusia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia? Siapa manusia yang kafir? Al-kafir, orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Orang yang mengatakan bahwa hidup ini ya terjadi dengan sendirinya dan nanti kalau mati tidak ada balasan apa-apa. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, maka mereka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ma asyadda ma akfaroh. Artinya ma akfaroh itu ma asyadda kufrihi bi rabbi. Betapa sangat kafirnya dia kepada Tuhannya. Betapa sangat kafirnya dia kepada Tuhannya. Ya tadi itu Utbah tadi dan juga orang-orang seperti Utbah ini banyak, sangat orang yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kafir ya, bukan hanya kafir tapi sangat kafir. Bukan hanya kafir. Kalau kafir itu kadang-kadang tuh tidak percaya gitu saja. Tapi kalau sangat kafir tuh sudah dia termasuk mengkampanyekan kekafirannya. Mengajak orang lain untuk kafir, berusaha sekuat tenaga agar orang lain juga menjadi kafir. Ini sangat kafir sekali, sangat kafir sekali. Makanya di sini disebutkan kutilal insanu ma'akfar. Sampai-sampai seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Binasalah manusia yang sangat kafir. Alangkah kufurnya dia. Meskipun ini terkait dengan seorang kafir Quraisy namanya Utbah tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya mengingatkan kepada Utbah dan juga kepada yang lain yang kafir itu. Min ayyi syai'in khalaqah. Diingatkan ini agar orang yang sangat kafir tadi itu mau menggunakan akalnya, ya, mau menggunakan akalnya, mau berpikir, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana? Min ayyi syai'in, dari apakah? Khalaqahu, Allah menciptakannya. Dari mana dia diciptakan itu? Ai alam yaro min ayyi syai'in khalaqahu Allahu awwala marrah. Alam yaro, apakah dia orang yang kafir tadi itu tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak memikirkan. Jadi yaro itu melihat, melihat itu bisa dengan melihat secara verbal, bisa juga melihat dengan berpikir, melihat dengan merenung, melihat dengan hati dan lain sebagainya. Di sini mencakup semuanya. Jadi tidak hanya melihat saja, tetapi juga mencermati, memikirkan. Alam yaro, apakah manusia yang kafir tadi itu tidak mau melihat, tidak mau memikirkan, ketika melihat tidak mau memikirkan.
min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awwala marrah, pada kali pertama. Dari mana manusia itu diciptakan? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfah. Ini untuk diingatkan. Ya, manusia diingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfatin, dari nutfah, tetes mani. Nutfah itu tetes mani yang paling sedikit itu namanya nutfah. Makanya ini ahli tafsir kontemporer itu memaknai ya satu sel. Nutfah itu adalah satu sel karena kan menurut yang saya baca setiap suami atau seorang laki-laki ketika memancarkan air mani itu saya pernah membaca itu kalau nggak salah itu ada sekitar 500 juta sel sperma kalau nggak salah yang jadi cuma satu sel yang membuahi sel telur itu kemudian membelah jadi satu sel menjadi dua sel menjadi empat sel menjadi 8 sel terus dengan sangat cepat sekali dari satu sel min nutfah dari satu sel saja kalau kau Allah menciptakannya fakot darah kemudian Allah itu menentukannya ya artinya adalah khalaqahullah min ma'in qalil. Allah menciptakan manusia min ma'in qalilin dari air yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit yang dipancarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Ai wa huwa almani, artinya itu adalah air mani. Faqaddaruhu, kemudian Allah mentakdirkan. Mentakdirkan itu menentukan, mengkadarkan. Ditakdirkan oleh Allah apa? Mengkadarkan oleh dari Allah apa? Yang jadi dari sekian juta sel itu cuma satu sel saja yang bisa membuahi sel telur. Kemudian faqaddaru Allah mentakdirkannya atwaro. Atwaro itu berfase-fase. Mulai dari tadi itu membelah kemudian menggumpal menjadi daging, kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi kulit, menjadi rambut dan lain sebagainya sampai sempurna penciptaannya. Semua itu adalah Allah yang menciptakan. Ya, sangat menghisang, sangat kalau kita perhatikan ya sangat menakjubkan bagaimana manusia ketika berada di kandungan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari satu sel tadi. Kemudian juga apa kalau mau berpikir bahwa dia itu diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang sangat hina kemudian diberi mata diberi telinga ya tidak selayaknya manusia itu untuk kufur tidak selayaknya harusnya manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih hidup di dunia ini sudah diberi mata sudah diberi telinga sudah diberi hidung yang asalnya cuma satu sel tadi. Jadi ini perintah alam apa itu perintah agar kita semuanya ini ya ingatlah ya agar manusia tidak menjadi kafir. Ingat bahwa kita itu dari air mani. Bahwa manusia yang kita lihat di mana-mana itu ya semuanya diciptakan oleh Allah dari air mani yang sangat hina tadi. Karena itu cara mengamalkan ya kita jauhi sejauh-jauhnya menjadi manusia yang amat kafir. Ya, sudah kafir menantang lagi, sudah kafir mengkampanyekan kekafirannya lagi. Ini orang yang sangat kafir seperti Utbah tadi. Ya, sangat kafir sekali. Kemudian juga untuk mengikis kekafiran, ya kita perhatikan, kita ingat-ingat, kita perhatikan asal muasal kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah dari status air mani yang hina tadi, dari fase ke fase baik dari sisi fisiknya maupun non fisiknya. Kalau non fisiknya jiwanya juga diciptakan oleh Allah. Jadi ketika manusia itu kalau dalam hadis Nabi ya, ketika manusia itu sudah mau berumur 4 bulan di kandungan, maka Allah mengutus malaikat untuk mencatat empat hal. Kalau dalam hadis Nawawi, Arba'in Nawawi yang dulu pernah kita ngajikan itu ya. Bikat birizkihi untuk mencatat rizkinya, wa amalihi amalnya, wa ajalihi ajalnya atau kematiannya, kemudian sa'idihi wa syakihi celaka dan bahagianya semuanya disuruh mencatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Belum lagi dari sisi jiwa dan lain sebagainya. Makanya ada seorang ulama yang sampai membuat kitab itu Ajaibul Qalbi itu ya keajaiban-keajaiban hati itu karena memang menyaksikan betapa sangat ajaibnya dari dalam diri manusia itu. Bukan hanya dari sisi fisik loh ya, termasuk dari sisi rohani sangat ajaib manusia itu, sangat ajaib sekali. Ini mustahil ya tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sepatutnya lah manusia yang diciptakan dari setetes air mani yang hina tadi kufur kepada penciptanya tapi kepada pembuatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat tidak layak sekali tidak berterima kasih namanya tidak bersyukur bahkan kufur ini sangat tidak layak sekali yang kita yang diciptakan dari air yang sangat hina ini kemudian mau melawan atau kufur atau tidak yakin kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi Allah mengingatkan kepada Utbah dan juga kepada yang lain-lain agar tidak menjadi kafir, ya hendaklah melihat dari mana dia diciptakan. Ini dari nutfah tadi itu. Qala
Tsumma sabila yassarah. Kemudian kemudian as-sabila jalan yassarah Allah mudahkan. Kemudian dia memudahkan jalan. Allah mudahkan jalan. Tsumma kemudian bayana Allah menjelaskan lahu untuk manusia itu ketika sudah lahir di dunia thariqul khairi jalan kebaikan wasyari dan jalan keburukan. Atau dalam tafsir yang lain dijelaskan kemudian Allah menjadikan manusia itu mudah menjalani hidup di dunia. Mudah menjalani hidup di dunia. Ya, mau berjalan ya mudah, mau makan ya mudah, mau minum ya mudah, mau bernafas ya nggak usah beli oksigen, sudah otomatis kita bisa bernafas. Dimudahkan oleh Allah, dimudahkan. Tanpa kita pompa jantung kita sudah memompa dengan sendirinya sehingga darah bisa teralirkan ke seluruh tubuh. Kita nggak pernah memompa jantung kita. Kita tidur pun jantung masih memompa darah itu ke seluruh tubuh. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah agar kita bisa melihat maka dikasih matahari kita dikasih mata oleh Allah, telinga kita dijadikan mendengar oleh Allah, kemudian pikiran kita diberi pemahaman sehingga memahami bahasa, memahami ilmu, memahami segala sesuatu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini ya Allah. Jadi memudahkan jalannya manusia sudah diciptakan oleh Allah ketika lahir di dunia dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi itu koyo pas coba bumi itu misalnya sebesar Jupiter ya, mungkin kita nggak bisa jalan ya, karena berat kita bisa bertonton. Bumi kita pas ukurannya sehingga kita bisa berjalan. Kita dikasih otot oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikasih tulang yang bisa ditekuk. Subhanallah, Subhanallah. Semua ini nggak mungkin kalau tidak ada penciptanya, nggak mungkin. Semua pasti diciptakan oleh Zat yang Maha Berkuasa, Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa sabila yassar." Kemudian Allah memberi jalan kemudahan kepada manusia itu. Tapi kenapa manusia itu kok kafir gitu? Apakah nggak ingat? Apakah nggak tahu? Sebenarnya seperti itu. Summa kemudian amatahu. Dia Allah mematikannya, fa'akbaroh dan menguburkannya. Summa amatahu. Kemudian manusia itu akan dimatikan oleh Allah. Pasti akan dimatikan. Semua manusia pasti akan mati. Tidak ada satupun yang tidak mati. Makanya kalau kita melihat manusia, ya, saya tuh dulu tuh sering kalau naik bis itu. Kadang-kadang kalau masuk bis itu teringat 50 tahun lagi semua ini akan mati. 50 tahun lagi yang ada di bis semuanya ini akan mati semuanya. Pasti, pasti. 100 tahun lagi sudah tidak ada. Kita yang sekarang berkumpul ini bisa dipastikan ya. Kalau seperti saya, kemungkinan besar 50 tahun lagi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Semuanya pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Tidak ada yang tidak. Semua tahu. Kemudian manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara ya. Bisa dengan ini gagal ginjal, bisa dengan jantung, bisa dengan macam-macam caranya Allah mematikan itu. Fa'akbaroh. Kemudian Allah juga menguburkannya. Akan dikasih tempat oleh Allah untuk menguburkannya. Dikuburkan. Andai kata manusia itu hidup terus malah sengsara. Betul. Sengsara kalau manusia hidup terus. Makanya kadang-kadang nggak mengherankan ya. Kadang-kadang kalau orang sudah itu malah pengen mati. Betul. Nggak ada temannya bagaimana dia mau hidup sendiri. Makanya kematian itu juga kalau kita renungkan itu sebuah nikmat itu. Coba kalau nggak mati-mati itu malah sengsaranya bukan main. Makanya itulah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mematikan manusia, menjadikan manusia itu istirahat ya, mematikan manusia kemudian dikuburkan. Allah akan membuat kuburan, tempat kuburan. Ai faja'ala lahu makanan. Allah akan menjadikan makan lahu untuknya makanan tempat yuk barufi yang akan dia ditanam di situ, yang akan dikubur di situ. Subhanallah. Makanya kita berusaha mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada kita. Apa itu kemudahan-kemudahan hidup, mulai lahir sampai ajal menjemput. Coba semuanya dikasih mudah oleh Allah. Segala kebutuhan kita, jiwa dan raga dicukupi oleh Allah semuanya. Bahkan sampai mati pun manusia dijadikan terhormat oleh Allah. Coba. Beda dengan hewan. Dijadikan terhormat oleh Allah. Sampai mati pun dijadikan terhormat. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, dirawat, tidak seperti hewan bangkai yang dibiarkan saja, dimakan belatung dibiarkan saja. Tapi manusia tidak, dihormati, dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan teramat kufur kepada yang menciptakannya. Summa idza sya'an syarah. Kemudian bila dia Allah menghendaki, idza sya'an syarah, Allah akan membangkitkannya kembali. Ai summa idza sya'a, jika
menghendaki subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ahyahu, dia akan dijadikan hidup kembali. Wa ba'athahu, dan akan dibangkitkan ba'da mauti, setelah dia mati. Lil hisab, dibangkitkan tujuannya adalah untuk menghisap kehidupan selama di dunia ini. Wal jaza, dan juga untuk memberikan balasan. Kalla lama yakdi ma'amaroh. Kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Ini kala ini tujuannya kepada orang-orang yang sangat kafir tadi. Kala wong kafir, ojo koyo ngono, ya ojo koyo ngono. Lama yakdi ma'amaroh. Manusia yang kafir itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum melaksanakan apa-apa, tapi sudah kafirnya dulu yang didahulukan. Berarti seperti itu. Ai laisal amru kama yaqulu al kafir. Artinya adalah permasalahannya tidak seperti apa yang diucapkan orang-orang kafir itu. Wa yaf'alun, apa yang diperbuat. Jadi orang kafir itu mengatakan, ya kita pasti nanti ya mati gitu saja, nggak akan dibangkitkan. Ya hidup ya seperti ini. Jadi tidak ada konsekuensi neraka, surga, nggak ada, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang diucapkan oleh orang-orang kafir dan lain sebagainya. Walam yu'addi ma amarahullah, dan juga manusia itu belum melaksanakan ma amarahullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya minal iman, dari keimanan-keimanan, wal amalu bitaati, dan juga belum mentaatinya. Jadi sekali-kali jangan seperti itu. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha banyak mengingat bahwa amal perbuatan manusia selama di dunia pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberi balasannya. Oleh karena itu, kita berusaha selama di dunia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal yang duril insanu ila tu'ami. Maka hendaklah manusia fal yang dur ayaro. Fal yang dur, ini juga perintah ya, karena lam kalau masuk fi'il mudhari itu bermakna lamul amri, bermakna kata perintah. Fal yang dur, maka hendaklah manusia itu melihat. Berarti kita disuruh oleh Allah untuk tafakur. Kita disuruh oleh Allah untuk tadabbur, untuk melihat, untuk merenung. Makanya fal yang duril insan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, mencermati, menelaah ila to'ami, pada makanannya. Ya, deloken panganan. Berarti seperti itulah. Lihatlah, apakah manusia tidak melihat makanannya itu? Kita disuruh tafakur, kita disuruh tadabbur. Apakah manusia tidak melihat makanannya? Bukan hanya sekedar melihat saja loh ya. Bukan hanya sekedar melihat, oh ini nasi, oh ini bakso, oh ini tempe, oh ini tahu. Tidak hanya sekedar melihat itu saja. Tetapi lihatlah, cermatilah. Makanan yang kita makan itu dari mana? Minuman yang kita minum itu dari mana? Asalnya dari mana? Apakah ada dengan sendirinya? Tidak. Semuanya Allah yang membuat. Berarti seperti itu ya. Misalnya nasi. Nasi itu tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada air, maka tumbuh-tumbuhan padi tidak akan bisa tumbuh. Allah menurunkan air hujan. Air hujan ada karena apa? Karena ada matahari dan laut dan lain sebagainya. Manusia disuruh untuk melihat makanan yang dia makan dari mana? Artinya seperti itu. Agar tidak menjadi kafir. Agar tidak menjadi sangat kafir. Agar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya seperti itu. Makanya di sini disebutkan fal yang duril insan. Hendaklah manusia melihat. Dan ayat ini, sekali lagi, ayat ini turun di Makkah ya. Pada saat itu Makkah itu orangnya kafir-kafir semuanya. Orang Mekah itu. Kafirnya bukan main orang-orang Mekah itu. Ya, kafirnya bukan main. Makanya disuruh menggunakan akal ya. Deloken panganan sing mbok pangan, deloken niku ya, deloken pangan mbok pangan itu. Dari mana dia asalnya dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna subabnal ma'a sobba. Anna, sungguhnya kami, sobabna, telah mencurahkan alma, air, sobba, dengan curahan dari langit. Maksudnya adalah air hujan. Allah yang menurunkan air hujan. Ya, tanpa air hujan tanaman tidak akan bisa tumbuh, akan terjadi kekeringan. Bukan hanya sawah ladang kamu tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan kamu tidak bisa minum kalau nggak ada air hujan. Nih, jadi diingatkan oleh Allah agar manusia tidak menjadi kafir. Anna subabnal ma'asobba. Kami turunkan air ya dari langit itu tercurah. Makanya oleh karena itu fal yatadabbar al insan. Hendaklah manusia itu tadabbur, merenung. Ya, hendaklah manusia itu mau merenung. Ya, biar biar ingat Allah, biar cinta Allah, cinta akhirat, biar tidak kufur. Ya, biar tidak kufur. Fal yatadabbar, maka hendaklah manusia itu tadabbur, tadabbur, ay merenung, ay tafakkur. Tadabbur tafakkur, merenung. Kaifa khalaqallahu ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan makanannya yang dimakan itu. Bagaimana Allah menciptakan tempe, tempe dari mana? Kedelai. Siapa yang menumbuhkan kedelai? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan pertama kali kedelai? Sebab kedelai tumbuh tidak mungkin tumbuh apa, pepaya tidak mungkin tumbuh yang lain misalnya. Dengan berpikir pasti semuanya ini diciptakan oleh
Allah Subhanahu wa taala sampai makanan. Ini dimudahkan ya hidup kita oleh Allah di dunia ini. Makanya kaifa khalaqallahu ta'amahu. Bagaimana Allah itu menciptakan ta'amahu, makanannya. Alladzi huwa qawwamu hayati. Yang dengan makanan tersebut dia bisa kuat menjalani hidup. Kuat ya, mempunyai tenaga. Anna sebabna alma asobah. Sungguhnya kami Allah sebabna mencurahkan alma air alal ardi di atas bumi sebab dengan curahan dan betul-betul tercurah ya, tercurah. Nih, makanya cara mengamalkan kita berusaha untuk merenungkan tadabbur makanan yang kita makan. Kalau bisa ya makanan itu kalau bisa kita sekali-kali lah ya atau mungkin berkali-kali kalau bisa ya. Sebisa mungkin sebanyak mungkin untuk melihat nasi yang kita makan, kemudian juga lauk pauk yang kita makan, apa saja yang kita makan, kita berusaha untuk merenungkan dari mana, ya dari mana sehingga kita, apa itu kok bisa makanan itu memberikan tenaga kepada kita. Ya, dari mana itu semua itu diciptakan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah at-tadabbur. Kemudian juga kita berusaha untuk merenungkan air hujan yang turun dari langit ya dengan dan yang dengannya itu ada kehidupan di atas bumi. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Makanya kalau kita lihat air hujan ya kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air itu. Kemudian kita renungkan betapa banyaknya manfaat dari air yang diturunkan oleh Allah tersebut di atas bumi ini. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa memberi makan kepada manusia, bahkan semua kehidupan ini kalau tidak ada air ya tidak ada kehidupan. Subhanallah, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang kalau mau merenung, mau tadabbur, pasti ujung-ujungnya nanti akan keluar dari mulutnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia Engkau ciptakan ini ya Allah. Pasti, saya jamin. Kalau mau betul-betul tafakur, kemudian dia menangkap keagungan Allah di balik air hujan itu. Pasti dia akan mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, yang telah menurunkan air hujan ini. Makanya kita belajar untuk tafakur, belajar untuk tadabbur, merenung apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah ya. Fal yang dur maka hendaklah melihat. Berarti ini perintah agar kita mau melihat, kita mau menyaksikan, kita mau menganalisis, kita mau merenungkan dan lain sebagainya. Hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Summa kemudian syaqaqna kami membelah pada bumi bima akhrajna minha min nabatin syatta, yaitu dengan mengeluarkannya dari bumi tersebut berbagai nabat. Nabat itu tumbuh-tumbuhan ya, syatta yang beraneka macam. Ya, ini beraneka macam. Kalau kita mau merenung mau tadabbur itu biji-bijian itu yang sebelumnya mati itu bisa bisa hidup ya. Kecik sawo itu coba kalau kita taruh di tanah ya, kemudian atau misalnya jagung lah ketika menanam jagung di sawah itu kan dihuruk itu kita apa nyangkul tanah kemudian apa itu jagungnya kita masukkan ke lubang kemudian dihuruk ditutupi itu trubus ya itu trubus jadi daun yang rapuh itu bisa menerobos bumi dibelah oleh Allah buminya dibelah oleh Allah ya dibelah trubus bisa trubus subhanallah ini kecil yang begitu kerasnya bisa terubus dengan daun yang serapuh itu. Korma ya, isi korma itu kan sangat keras sekali ya. Tapi ketika dihidupkan oleh Allah bisa pecah. Kulit kurma yang sangat keras itu bisa pecah dengan apa? Dengan daunnya itu. Ini nggak mungkin tidak. Pasti di situ ada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan barang yang mati. Apa itu? Ya, isi kurma itu kan sebelumnya mati, dihidupkan oleh Allah. Makanya mudah Allah untuk menghidupkan manusia itu sangat mudah sekali. Kita perhatikan sebelumnya pelok-pelok itu isinya pelem ya, itu kan sebelumnya mati itu. Ketika dikasih tanah, taruh di tanah, dikasih air, itu meletek dan bisa hidup. Ini nggak mungkin tidak pasti di balik ini adalah ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Makanya disebutkan summa syaqaqnal ardo syaqqa. Kemudian kami Allah membelah bumi sehingga apa itu tumbuhan itu bisa hidup ya, bisa menerobos ke atas. Fa'ambatna fiha, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ambatna, kami tumbuhkan, kami Allah menumbuhkan, ditumbuhkan semuanya. Apalagi kalau di depan rumah saya ini ada hamparan tanah ya, itu kalau musim hujan itu sebelumnya kering semuanya ya. Kalau hujan itu menghijau semuanya. Subhanallah ya semuanya hidup dengan air tersebut. Wa inaba wa qotbah dan begitu juga dengan inaban dengan anggur wa qotbah dan juga sayur-sayur semuanya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air tersebut, dengan tanah tersebut. Ya. Makanya tadi disebutkan
tanah air turun, kemudian syakuknal ardo, bumi membelah bumi, apa bumi dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh berbagai anggur, lakot badan sayur-sayuran, semuanya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaituna wa dakhla, zaitun dan kurma juga ditumbuhkan oleh Allah, pohon zaitun yang ada di daerah Arab sana ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nakhla dan juga kurma. Semuanya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fa ambatna fiha habban. Kami tumbuhkan di bumi tersebut habban, biji-bijian, wa inaban dan juga anggur, wa ulfan lidawab dan juga sayur mayur, wa zaitunan, zaitun, wa nakhla dan nakhl atau kurma. Hanya kita berusaha merenung tadabbur bagaimana biji-bijian yang sebelumnya mati itu tumbuh dan menerobos tanah yang ada di atasnya. Daun serapu itu bisa membelah bumi yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita juga berusaha untuk merenungkan berbagai macam buah dan tumbuh-tumbuhan. Apa itu, bagaimana, mengapa, untuk apa. Misalnya apa itu? Ya, misalnya saja buah-buahan bagaimana, bagaimana bisa terjadi buah-buahan itu, mengapa terjadi, untuk apa, dan lain sebagainya. Betapa semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Makanya kalau orang mau tafakur, imannya akan semakin ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal Allah, akan ma'rifatullah, akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya caranya menebalkan keimanan kita, caranya mengenal zat yang maha suci, zat yang maha menciptakan, ya dengan tadabbur tadi itu. Kemudian wahada iko gulba, kebun-kebun yang lebat, ayahada iko azimatul asyar, kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon yang tinggi, yang besar. Misalnya saja, kan banyak tau pohon-pohon di samping-samping jalan itu, ada di kebun-kebun itu kadang-kadang pohonnya besar-besar itu ya, besar-besar semuanya itu. Apakah kita nggak memperhatikan pohon-pohon yang besar-besar itu bagaimana dia bisa tumbuh? Ya, kayunya bisa dimanfaatkan, buahnya bisa dimakan dan lain sebagainya. Ai wa fakihata wa abba, dan juga fakihah, buah-buahan, wa abba dan rerumputan, wasamaron dan juga as-samar, buah-buahan, wa kullan tan'amuna biha antum wa an'amakum, dan wa kullan tan'amuna, di mana semuanya itu tan'amuna, kalian semuanya menikmati biha dengannya, antum kalian semuanya, wa an'amukum ai mata'al lakum wa an'amakum, mata'an sebagai kesenangan, lakum untuk kalian, wa amakum dan juga kesenangan hewan-hewan kalian. Diingatkan kepada Allah bahwa apa yang tadi sudah disebutkan, mulai dari anggur, dari rumput, dari pohon, dari biji-bijian, dari yang kita makan itu mata alakum, untuk kesenanganmu manusia, bukan untuk yang lain, untukmu manusia. Allah menciptakan buah nangka misalnya ya untukmu manusia. Allah menciptakan mangga ya untukmu manusia. Allah menciptakan padi, menumbuhkan padi ya untukmu manusia. Semuanya dalam mata alakum, mataan lakum, untukmu lakum manusia. Walian amikum, dan untuk hewan-hewan ternakmu sehingga bisa hidup, bisa makan dari rumput-rumput tersebut. Ya, ini jadi kita diingatkan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah ini sebenarnya untuk manusia. Ya, tadi itu yaitu diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh vitamin A, butuh vitamin ini semuanya dicukupi oleh Allah dengan membuat berbagai macam buah-buahan yang fungsinya juga berbeda-beda, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mengandung vitamin yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Semua ini adalah mata alakum, untuk kenikmatanmu manusia, untuk kesenanganmu manusia, wali an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternakmu, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya diciptakan untuk kita. Permintaan Allah kepada kita cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya itu saja, agar kita taat kepada Allah. Mengenai kebutuhan-kebutuhan kita semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin salah satunya Mas Agung, di antara ini kalau mau ditafakuri luar biasa ya, luar biasa. Orang bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah, orang bisa ma'rifat, bisa mengenal Allah. Siapa yang man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, tahu makanannya, dia akan tahu Tuhannya. Kalau dalam ilmu tasawuf seperti itu. Makanya dahsyat ini, ayat ini dahsyat kalau betul-betul kita praktekkan. Kalau betul-betul kita tafakuri, kita laksanakan, ya kita amalkan. Mau merenung, mau tadabbur, luar biasa dahsyatnya. Orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal zat di balik
hidup ini. Kemudian merenung juga dapat menebalkan keimanan, ketentraman dan lain sebagainya. Itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terima sangat. Jazakallah khair Ustadz Dr. Syairi Juhdi atas pemaparan dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-32 dalam surat Abasa ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau menanyakan hal yang lain, dipersilakan. Ya sebenarnya dari Al-Quran itu termasuk detail sekali, guys. Termasuk juga dalil tumbuhnya padi itu ada ya. Jadi bahwa biji-bijian yang kita makan dan dari mulai kita kecil sampai dengan usia saat ini ya kita tumbuhnya ya dari biji-bijian tadi begitu. Artinya dan itu berasal dari hujan yang diberikan oleh Allah dan Allah tumbuhkan biji-bijian yang mati tadi untuk dapat kita akhirnya makan dan tumbuh dan beribadah begitu. Maka sangat merugilah yang tidak mengetahui bahwa asalnya dari mana. Artinya lupa ya alhamdulillah min dzalik. Ya kadang mungkin apakah memang sudah dinaskan oleh Allah bahwa ada orang-orang yang memang dilupakan oleh Allah demikian atau mungkin suatu kekhilafan begitu nggih. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dalam hidayahnya Allah dan Amin, amin. mengetahui asal kita dari mana. Dari yang satu tetes, bahkan bukan satu tetes ya, nutfah artinya satu sel sampai dengan berjuta-juta sel saat ini dan bisa berpikir, bisa ngomong, bahkan bisa berpendapat. Bahkan saat ini mungkin jamak di sekitar kita ada yang moga-moga mendapatkan hidayah oleh Allah. Kalau di YouTube itu ada teman-teman yang agnosia, ateis, naudzubillah min dzalik. Moga-moga diberikan hidayah kita Amin. semua beserta anak istri kita, cucu kita, dan semua keluarga kita, orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu bertauhid pada Allah. Mengingat nah, awal kita dari mana. Dan kita juga mungkin lebih mendalami Al-Quran yang ternyata memang sudah sangat detail nih kalau memang kita ingin untuk mengetahui bagaimana kunci-kunci dalam hidup kita. Masya Iya Allah. Mas Agung, kalau kita betul-betul membaca Al-Quran ya, kita bukan hanya membaca dari hurufnya ya, termasuk menyelami isinya, itu luar biasa memang. Jadi dan ini diulang-ulang di ayat-ayat lain juga ada itu, di ayat yang agar teringat terus. Memang detail, ada yang detail dan tidak ya, dan lain sebagainya. Ini memang betul-betul jadi panduan hidup. Kalau makanya saya itu kalau baca itu sewenang ya Al-Quran itu. Tapi baca bukan hanya sekedar baca ya, merenungkan itu, masya Allah. Kadang-kadang bisa langsung tafakur dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah. Semoga kita bisa langgeng istiqomah untuk paling tidak satu pekan sekali untuk mengetahui dan membaca dan mengetahui tafsirnya seperti saat ini. Moga-moga Allah juga memberikan kesehatan pada kita semua. Mobil Amin. khusus Al-Ustaz Dr. Zainuddin. Moga-moga diberikan kesehatan. Amin. 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 Monggo, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan ayat ke-33 dan seterusnya. Moga-moga bisa khatam juz ammah, juz 30 dan akan kita lanjutkan. Wallahu alam apakah nanti bagaimana. Insya Allah moga-moga bisa mengkhatamkan satu Al-Quran bersama-sama. Insya Allah. Amin. Mungkin sebentar. Mohon bila berkenan untuk memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian ini. Nuhun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ustaz. Ustaz dan hadirin sekalian sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kajian rutin kita. Insya Allah akan kita sambung setiap pekannya di hari Sabtu atau Ahad pagi. Kita akhiri kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nuhun Pak kasih. Ardi. Nggih. Ya.